Palanta Ilmu sharing session, backstage standby. Zoom meeting standby. Band standby. Sound standby. Lighting standby. Kamera standby. Influencer ready. Selamat datang di Library Cafe Palanta Ilmu BPKP Sumbar. Bersama saya Ellen akan memandu Anda dalam acara ini. Let's enjoy the show and have a good time. Palanta Ilmu BPKP Sumbar terselenggara atas komitmen bersama pimpinan dan pegawai sebagai wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tidak hanya membahas seputar pengawasan, tetapi juga isu-isu hangat terkini yang berkembang di tengah masyarakat dengan suasana santai dan hangat. Sejak terbentuk pada tahun 2018 melalui kolaborasi dengan para stakeholder, Palanta Ilmu BPKP Sumbar telah menyelenggarakan sebanyak 3 kali sharing session hingga akhir tahun 2021. Dan sebanyak 4 kali sharing session sepanjang tahun 2022. Kehadiran Palanta Ilmu BPKP Sumbar benar-benar dirancang untuk membentuk budaya literasi demi menunjang kinerja BPKP Sumbar. Salah satunya dengan mengundang Adrinal Tanjung, penggiat satu birokrat satu buku, sebagai influencer. Terbaru, sharing session special edition dalam rangka memperingati Hari Kartini telah mengangkat tema perempuan, pejuang, pendidik, dan pemimpin dengan mengundang pimpinan Diniah Putri Padang Panjang sebagai influencer dan diselenggarakan oleh kru yang seluruhnya adalah perempuan. Dibekali dengan fasilitas ruangan khusus dan dilengkapi dengan sarana prasarana dan penunjang lainnya, Library Cafe menjadi tempat yang nyaman digunakan sebagai ruang literasi, ruang diskusi, ruang transit tamu, pun juga sekedar ruang mengobrol dan bersantai para pegawai kala penat di ruang kerja. Karena terkadang, ide dan semangat kerja akan muncul setelah berdiskusi di ruangan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, Palanta Ilmu BPKP Sumbar semakin berbenah diri, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas kegiatan. Semua tidak terlepas oleh peran dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Untuk BPKP kian bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam dengan merebah, bubut dan salam serta merpati, seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, enci-enci, puan-puan, tuan-tuan, dan tua teganai, kaum kerabat handai taulan, para jemputan majelis yang kami muliakan. Kecil tak disebut nama, besar tak dihimbau gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua-tua dengan pusakanya. Pada saat yang berbahagia ini, izinkan saya, Gustra, auditor dari perwakilan BPKP Bengkulu, yang mewakili sebagai host dari acara megah kita, Library Cafe Puslitbang Was BPKP, beserta tim LC dari perwakilan Sumatera Barat, Palanta Ilmu, untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, Encik Puan dan Tuan-tuan secara daring Zoom meeting hari ini dengan hati yang suci, muka yang jernih dan glowing. Izinkan saya memandu acara hari ini dan mungkin banyak ya pantun-pantun, mungkin anggap aja ini acara baralik gadangnya Library Cafe Palanta Ilmu BPKP Sumbar. Hendaklah panas di siang hari, jangan berlarut sampai petang.
Sangatlah cemas di hati kami, takut kami Cik Puan dan Tuan tidak mau datang. Salam hangat juga diucapkan oleh tuan rumah dari Ibu Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Dr. Anda Desi Adin, MM, MSI, CA, CG, CAE, Kabak Umum, para Korwas Teknis, dan para Subkor dari Perwakilan Sumatera Barat, serta panitia dari Puslikbang UAS BPKP dan panitia LC Palanta Ilmu BPKP Sumbar yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara kita. Saya akan membuka acara, terus dilanjutkan oleh opening speech oleh Koordinator Pengembangan dan Inovasi Pengawasan Puslikbang UAS BPKP. Terus ada paparan oleh influencer Barali Gadangnya nih, tim Palanta Ilmu, Library Cafe, BPKP Sumatera Barat. Lanjut setelah paparan kita ada coffee break, video performer, terus kita ada diskusi tanya jawab, langsung terus closing statement dari host dan foto bersama dan penutup. Tanpa berpanjang lebar, kita akan mendengarkan opening speech dari Koordinator Pengembangan dan Inovasi Pengawasan Puslikbang UAS BPKP. Ibu Ruri Hasnari, SEMAK, untuk Ibu kami persilahkan. Ya. Baik. Terima kasih Mas Gusta atas waktunya dan kami ucapkan kepada semua hadirin dan ini ya audiens dari Library Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Desi Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, kemudian juga seluruh pejabat di perwakilan BPKP Sumatera Barat, kemudian tim Library Cafe Palanta Ilmu, dan juga seluruh audiens yang hadir pada saat siang ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita ya nikmat dan karunia-Nya kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di siang ini untuk melakukan acara sharing session. Pada siang ini kami berkesempatan untuk melakukan Library Cafe ya dengan tema Giat Menggiatkan Library Cafe ya. Kita ketahui ya sebelumnya kita ucapkan dulu selamat ya kepada tim Library Cafe Palanta Ilmu Sumatera Barat yang sudah meraih juara pertama di dalam lomba Library Cafe hari ulang tahun BPKP. Ya, semoga nanti semangatnya ini juga bisa menular kepada teman-teman semua yang di perwakilan yang lain. Dan tentunya di sini kita akan mendengarkan ya bagaimana kisah dari perjalanan tim Library Cafe Palanta Ilmu tentang membangun sebuah kegiatan yang bisa berkelanjutan ya, dan tentu juga tidak bisa dilepaskan bagaimana peran daripada role model ya, pimpinan sebagai role model di dalam memberikan sebuah inspirasi dan juga dukungan sehingga kegiatan ini akan terus berlanjut dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang hadirin yang saya hormati ya. Jadi kalau menyimak daripada kegiatan Library Cafe ini sebenarnya memang bukan sebuah kegiatan sharing session biasa ya. Tapi kita ketahui juga bahwa tentu ketika melakukan sebuah kegiatan itu perlu ada strategi dan juga perlu intention ya untuk menyelenggarakan kegiatan itu sendiri. Nah, di sini kita akan menggali ya tentang strategi apa yang dilakukan oleh perwakilan Sumatera Barat dan juga kemudian intention yang mendasarinya ya sehingga ini menjadi sebuah kegiatan yang persisten untuk dilakukan ya. Jadi kita tentu sudah tahu bahwa bagaimana intention ini memang menjadi suatu alasan besar ya atau menjadi sebuah why dari kegiatan yang kegiatan yang kita lakukan, dan tentu ini tidak bisa dilepaskan ya dari value seseorang ya, karena kita berupa sebuah tim maka value ini juga yang kemudian membentuk value organisasi. Dan di BPKP sendiri value kita adalah pionir, tentu sangat menjunjung tinggi profesionalisme, dan kita juga merasakan bahwa Library Cafe ini adalah sebagai satu tempat perwujudan nilai yang kita anut ya, yang kita harapkan juga menjadi sebuah nilai atau aktivitas atau tingkah laku ya di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini mungkin
satu hal yang ingin kita harapkan bahwa kegiatan ini tentu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar, sehingga memang perlu ada sebuah kreativitas ya yang harus kita munculkan gitu, bagaimana kita menyiasati agar kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, kemudian juga sesuai dengan kondisi yang diperlukan gitu ya, dan menjadi kebutuhan bersama ya. Dan saya rasa juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada tim Library Cafe dari Sumatera Barat. Semoga semangatnya akan terus ya menjadi inspirasi bagi pelaksanaan Library Cafe di tempat yang lainnya, dan juga ini merupakan sebuah menjadi sebuah lentera gitu ya, kalau kita bisa berharap gitu kan, bagaimana ini kegiatan kita menyebarkan ilmu, kita sharing session, itu sebenarnya adalah suatu upaya untuk menjadikan kegiatan ilmu yang bermanfaat bagi organisasi, yang intinya nanti akan membawa ya organisasi itu untuk berkinerja yang lebih baik ya. Dan tentu kalau semangat kita itu sama ya, intention kita itu juga sama, artinya bahwa ada satu alasan mendasar kenapa kita melakukan kegiatan ini ya, tentu ini akan menjadikan kita lebih menjadi lebih bermakna lah di dalam melakukan sebuah kegiatan. Artinya kita tidak sekedar melaksanakan sebuah kegiatan itu, tetapi juga kita punya ruh bagaimana kegiatan itu mampu mewarnai nilai organisasi, mampu mewarnai kinerja organisasi, dan pada akhirnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin kalau di dalam ajaran kita ya, ajaran agama kita ya, orang yang menuntut ilmu itu pahalanya banyak gitu kan. Apalagi terjadinya sharing session itu sendiri. Nah, ini semoga ini menjadi satu semangat bagi kita ya, semangat dari Sumatera Barat yang kita harapkan juga itu bisa menyebar menjadi sebuah energi di seluruh Indonesia, dan kemudian akhirnya kedepannya bisa mengantarkan BPKP untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu, untuk waktunya kami persilahkan ya, semoga nanti Bapak Ibu semua selamat menikmati sajian dari teman-teman yang ada di Sumatera Barat, dan salam hormat juga kepada Ibu Kaper dan juga tim Library Cafe. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau di Padang ini Bu ada gelar Bu. Nah, ini sebenarnya sudah ada Ibu nih. Terima kasih buat Enci Sri Paduko Putlis Bang Washo, Ibu Ruri, yang telah memberikan opening speech buat kita semua. Apa yang disampaikan Ibu Ruri ini, yakinlah semuanya itu bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini kalau misalnya itu ada pantunnya lagi. Sungguh indah syair setanggi, menyusun kata bagai hiasan. Ilmu itu mesti tinggi, jangan dunia sebagai batasan. Nah, itu pas tuh yang apa dibilangin Bu Ruri tadi. Nah, ini hari ini kita akan menyaksikan tim LC yang dari Palantau Ilmu Sumatera Barat untuk melakukan paparan bagaimana sukses story-nya itu. Kalau tadi ada di layar BPKP Sumbar itu ada CLC of the year 2022. Nah, jadi 2022 itu CLC nomor 1 itu se-Indonesia ya. Jadi kita sapa dulu di sana, tim Sumbar sudah siap atau belum? Oh, udah ada. Apakah di sana udah siap kalempong, gadang tabu, serta barisan gelombang, ada timbal balik, pencak silat? Nah, itu kan kalau di Barai Gadang tuh banyak yang kayak gitu, banyak itu acara-acaranya. Mungkin sebelumnya saya berikan mukadimah terlebih dahulu. LC Sumbar ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan akan menyaingi warung kopi Nanyo yang legendaris di Kota Padang yang telah berdiri sejak 1932. Dan kabarnya LC ini udah pernah jadi ruang bagian TU dan musola ya. Makanya pokoknya LC Sumbar itu LC paling berkah se-Indonesia katanya. Itu kata tim yang Palantau Ilmunya, karena dulu bertahun-tahun jadi musola sebelum jadi Library Cafe gitu kan. Nah, terus dengan prestasi yang banyak ini tadi yang tidak dapat dipungkiri dan diulu-ulukan se-Indonesia Raya, kita akan mendengarkan success story ini, bagaimana LC Sumbar tuh kegiatannya seperti apa. Kurang apa coba? Tiap HUT BPKP, acara Hari Besar Nasional, itu yang kalau ada produk video sinematik dari LC Sumbar yang akan dirilis oleh para influencer kita yang memberikan paparan hari ini, selalu bikin perwakilan lain itu agak deg-degan.
atau bisa jadi inspirasi buat perwakilan lain, karena pasti dinotis, di tag atau itu, wah ini bagus nih, wah keren nih, bakal nih BPKP Sumbar nih bakal nih gitu. Jadi benar-benar kita beri tepuk tangan dulu lah. Jadi nggak usah berlama-lama, kita panggil dan kita sambut influencer kita. Saya panggil satu persatu ya. BPKP Sumbar. Mana ilmu BPKP Sumbar Rancak Bana. Mantap. Udah gitu doang. Ternyata memang disetting sama ininya, sama Angga Putra Pratama ya. Mungkin saya panggil satu persatu. Kalau yang paparan di itu flyer kan ada tim LC. Jadi saya satu-satu panggil Datuk Bagindo Gadang Angga Putra Pratama. Silakan masuk ke layar. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Sultan Marajo Panduko Kayo Leo Agung Sukma Kristiawan. Silakan. Ikut. Dia ada persiapan tuan rapat. Oke, berarti yang ketiga Datuk Pengetuk Pintu Langit Evan Saputra. Ada? Ya. Halo semua. Rizky Wardana. Leo diganti Mas Rizky Wardana karena Mas Leo. Jadi saya panggil aja ya Mas Rizky Wardana, silakan maju Mas Rizky. Sultan Maraja Panduko Kayo Rizky Wardana, saya panggil lagi. Leo Agungnya udah ganti gelarnya. Halo Angga. Halo. Kini kau sana masih bujang atau ala berkeluarga? Gimana? Manggilnya apa nih? Datuk juga, Datuk Gusra. Boleh. Kini kau semuanya itu yang tim itu sana masih bujang atau ala berkeluarga? Masih muda, masih belum berkeluarga, kayak masih single kayaknya. Masih mencari. Masih tahu anak lu dua udah. Ini nggak nonton kan ya? Enggak, istri nggak nonton. Udah siap belum ngasih paparan? Oke, boleh. Kan diskusi aja kayak talk show aja ya. Kita nggak nyiapin paparan kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Terus siapa yang nanya? Ngobrol aja sendiri ya. Mas Edo MC bisa ganti ini. Jangan dong. Nggak, oke. Aku nanya gitu ya. Jadi cerita dulu dong personal secara umum tim LC Sumbar itu awalnya seperti apa kebentuk, terus dari 2018 itu kalian perannya seperti apa gitu, satu-satu lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Pratama, biasa dipanggilnya APP sama teman-teman. Saya di sini sebagai project directornya. Wih, ngeri. Karena SK-nya itu koordinator LC gitu. Project directornya. Keren-keren ya. Ya, bahasa kerennya gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya cuma nyuruh-nyuruh aja sebenarnya sih. Simpelnya gitu. Kalau Mas Rizky Wardana, silakan Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wardana. Sebenarnya di sini saya lebih sebagai kebanyakan berperan main band juga, kemudian membantu di urusan perkap juga. Sebagai salah satu alumnus LC angkatan pertama ya di pusat ya. Dulu bareng Bu Ruri, bareng Mas Tekat, bareng Mas Andi Wijaya juga. Itu jadi kami berusaha membawa LC pusat untuk hadir atau ada di LC Sumbar dengan cara kami sendiri, kurang lebih kayak gitu. Mas Evan mungkin? Perkenalkan, kalau saya Evan, kebetulan saya mewakili teman-teman dari divisi acara. Singkatnya divisi acara ini tentu membantu project director kami tadi dalam mensukseskan acara dari sisi konten, rundown dan seterusnya. Nah kalau kaitannya dengan sejarah LC, mungkin Bang Angga nih yang paling tua mungkin ya, tapi bahasa hormat kami paling senior di tim ini untuk menceritakan. Gimana Bang? Ya jadi kalau LC sebenarnya kita berdirinya 2019 tepatnya ya? 2019 ya? 2019. Ya kebetulan waktu itu pas banget yang buka kita pertama kali LC perdana kita tuh Pak Bonardo ya. Kapus Litbangwas waktu itu. Bu Ruri juga datang ke sini waktu itu. Sempat ngeliat, jadi waktu itu ruangannya belum jadi. 2019 kita masih di aula. Jadi 2019 itu kita ngadain LC sekali itu aja. Perdana. Langsung Bu Ruri banget yang supervisi kita. Kebetulan ada Mas Rizky Wardana di sini, orang tim pusat. Jadi kita berusaha, udah dapat gambaran lah LC itu bagusnya gimana, seharusnya gimana gitu. Jadi 2019 sekali, 2020 kita COVID, jadi vakum. 2020 kita nggak ada LC.
2021 coba bikin LC lagi. Jadi itu waktu itu Bu Sari ya, Bude Putih ya. Bude Putih. Waktu itu pelantikan Pak Iksan Fadi jadi kaper, Pak Bude Putih ke sini kita jadiin LC. Lalu Pak Iksan Fadi diganti dengan Bu Desi. Bu Desi sangat-sangat concern dengan LC. Sangat-sangat berkomitmen sehingga kita coba nggak bikin LC gitu. Pas banget waktu itu Pak Adrianal Tanjung lagi liburan di Padang kalau nggak salah. Jadi kenal tuh Bu, kenal sama Pak Adrianal Tanjung gitu. Kita adain LC yuk. Nah, jadi itulah perdananya 2021 November kita ngadain LC di sini, di ruangan ini. Ya LC 1, bukan LC 1, LC 3 jadi sebenarnya. Nah, Terus jadi, apa persiapan yang dilakukan gitu? Jadi setelah udah tahu awalnya ngapain aja gitu, nyusun skrip, ngundang orang atau apa, itu ada susunannya nggak? Kalau menurut ketika disuruh bikin LC itu kita minta SOP-nya dulu dari pusat gitu waktu itu. Kita pengen belajar SOP-nya gimana sih gitu. Jadi waktu itu kita lihat, kami perkirakan butuh waktu 2 minggu waktu itu untuk ngadain satu LC. Mulai dari nentuin temanya pertama gitu kan. Biasanya Bu Desi manggil saya, Bu Kaper manggil saya, enggak kita kira kita mau LC apa nih gitu. Saya punya kenalan ini nih gitu. Kita adain temanya apa kira-kira gitu. Biasanya kayak gitu kayak paling terakhir itu yang dengan Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, itu teman beliau, teman Bu Kaper, kan tema cocok tuh literasi tuh, karena beliau juga penggiat literasi juga. Lalu nanti tugas gue adalah menentukan MC-nya siapa. MC-nya siapa, udah influencer udah tahu, kami di kontak influencernya, jadi tugas PD itu pertama adalah mengontak influencer. Terus menentukan MC-nya, jadi kita punya beberapa MC, kita tentuin jadwalnya kalau tanggal segini kira-kira siapa yang bisa. Nah, jadi nanti mereka berembuk, dia yang bisa nanti. Tapi tetap mereka tim MC itu mendiskusikan pertanyaannya kira-kira apa nih kalau temanya ini. Kalau influencer ini pertanyaannya apa. Lalu nanti -7 biasanya, jadi kalau misalnya acara Jumat, Jumat sebelumnya kita biasanya briefing dengan influencer. Jadi kita selalu briefing dengan influencer, jadi kita selalu ketemu langsung. Biasanya gue ngajak MC-nya biar nanti ada bonding dengan MC-nya karena biasanya kan rata-rata kita baru kenal ya dengan influencernya ya. Jadi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gimana enaknya, nanti pertanyaannya seperti apa, ada jawabannya seperti apa. Nanti kita tugas project director seperti itu nanti sampai memastikan semuanya sesuai dengan jadwalnya, kayak flyer itu H- berapa harus sudah jadi, H- berapa harus diupload gitu. Ruangan H- berapa harus disetting gitu. Band, termasuk band juga nentuin band lagunya kira-kira apa, playlistnya seperti apa, latihannya kapan. Itu nanti di project director mengatur seperti itu. Jadi kebetulan kalau kami itu timnya sampai 20 orang ya. Karena masing-masing bagian itu biasanya rata-rata ada lebih dari satu yang megang. Jadi kalau jaga-jaga ada yang nggak bisa backup. Wih, itu sih. Banyak juga 20 orang ya? Ya banyak. Jadi gimana tuh, dukungan pimpinannya bagus banget bisa membuat 20 orang ini kompak kan. Selain kegiatan rutin kerjaan sebagai auditor atau di bagian umum, itu kan artinya ada dukungan pimpinan dong. Itu gimana tuh kira-kira di sana? Kalau pimpinan pastilah. Jujur aja kalau jujur sebenarnya waktu itu kami ngerasa emang ngadain MC itu kayak berat ya gitu ya. Buktinya kami 2021 cuma 2 kali. Mikirnya mindsetnya itu, wah ngadain MC itu berat apalagi yang nonton se-Indonesia kali ya. Jadi takut gagal, takut gimana. Tapi ternyata dengan ibu nge-push kami itu juga memaksa kami, oke, harus bisa gitu. Jadi ibu nge-pushnya bisa nih ditargetin. Kayak terakhir kan itu dengan Bu Sari ya. Terakhir itu padahal hari itu Selasa minggu lalu ya. Selasa minggu lalu kita LC, Jumat sebelumnya itu lagi LC, jadi Kamis lagi mikirin LC buat Jumat, tiba-tiba diminta enggak Selasa LC, jadi dalam waktu persiapan cuma 5 hari, ternyata kita bisa loh ngadain LC gitu. 2 kali LC ya? Jadi dalam waktu 5 hari kita bisa ngadain 2 LC ternyata. Jadi Ibu Kaper sangat-sangat berkomitmen terhadap LC, jadi selalu nanya kita butuhnya apa gitu loh. Tuh bagian umum juga sangat-sangat membantu. Silakan Mas Rizky, coba tampilin Mas Rizky. Ya, sebenarnya kita juga tadi ya 20 orang tadi kita berusaha, dan terima kasih sebelumnya juga buat pusat udah mengirimkan para CPNS yang sangat bertalenta sekali di sini, luar biasa.
sebenarnya kami juga berusaha meregenerasi. Siapa tahu nanti Bang Angga dapat SK gitu kan. Nah, ngomong SK deh. Dapat SK gitu kan ya, kemana gitu kan, pindah atau gimana. Tapi semoga enggak ya Bang ya. Jadi kami berusaha meregenerasi para adik-adik atau para CPNS yang sangat-sangat bertalenta ini agar istilahnya siap untuk menyelenggarakan di LC-LC berikutnya. Karena tadi penugasan itu istilahnya tidak kenal waktu, tidak kenal istilahnya tempat dan sebagainya, tiba-tiba ada aja dan harus jalan gitu. Makanya ketika orang-orang yang terdahulu istilahnya itu ada penugasan, ada backup yang lain yang bisa untuk melaksanakan dengan level atau kualitas yang sama kurang lebih itu. Jadi kita berusaha untuk memaintain quality tadi. Mas Evan mungkin? Kalau dari saya pribadi memang kita sepakat bahwa dukungan pimpinan itu salah satu kunci kesuksesan dari program LC ya. Dan kami juga sangat berterima kasih pada Ibu Kamper kami yang telah mendukung kami terutama dari tim teknis dalam pelaksanaan LC belakangan ini. Di Sumbar sendiri Ibu selalu memberikan pengarahan. Salah satu yang bisa kami pegang, LC ini secara tidak langsung masuk ke Tapkin ya. Jadi kita buat penetapan kinerja 1 tahun minimal 12 kali LC. Jadi ini suatu pegangan bagi kami, wah minimal setiap bulan kita harus ada LC nih. Jadi kita terpacu untuk mengejar target itu yang pertama. Karena memang kalau udah masuk Tapkin, istilahnya masuk PC, ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Tadi Bang Angga juga sudah menyampaikan, para pimpinan juga support nggak cuman merintah, tapi juga membimbing. Misalnya dalam hal mengarahkan tema, dalam hal mengarahkan ini nih ada influencer yang cocok nih kayaknya untuk tema kita kali ini. Iya. Jadi editor flyer loh. Iya, ini Ibu juga sering gitu. kalau kita kasih flyer secara detail pun langsung di komen nih. Ini fotonya terlalu kecil nih, harus kayaknya lebih estetik, harus lebih besar. Nah itu dukungan pimpinan yang luar biasa. Mudah-mudahan bukan karir ini Bu ya, ini tulus dari paling dalam. Kemudian dari ini juga ya, soal latihan sederhana kita kan, kalau misalnya kita bikin kegiatan asal jadi udah, kalau misalnya pimpinan di Sumbar nggak selalu didatangi dan diliatin, terus kalau kurang makanan atau minuman biasanya nanti dibawain seperti itu. Jadi itu dukungan yang luar biasa bagi kami di tim teknis. Dan simpelnya kayak gini, kayak kita kalau misal mau ngadain LC biasanya kita minta waktu untuk latihan, kita lembur yuk gitu, lembur bareng-bareng lembur gitu. Terus bagian umum juga sangat sportif. Kayak konsumsi biasa dihandle oleh teman-teman di bagian umum biasanya. Terus juga dan yang paling berasa sebenarnya terkait dengan pengadaan alat-alat yang sangat menunjang kita dalam perform live streaming seperti kamera, ada beberapa. Itu sebenarnya sangat-sangat membantu kami dalam melakukan tadi live streaming untuk menyebarluaskan tadi LC juga tadi. Itu salah satu komitmen pimpinan juga dalam istilahnya mendukung tim kreatif LC untuk bisa menampilkan yang terbaik gitu ya. Keren. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang di Zoom meeting ini Bapak Kaper NTB, Pak Ilham Hidayat. Dokter selamat datang Pak. Ya selamat datang, disapa-sapa. Kita sekarang nggak ada paparan jadi kayak mode podcast gitu ya. Jadi kita ngobrol sambil ngobrol gitu kan. Luar biasa. Selamat buat teman-teman Sumbar, keren. Ya terima kasih Pak, sama-sama Pak. Sehat Bapak. Kita ke NTB lah. Kita ke NTB lah, jadi influencer di sana gitu. Mau di Mandalika ya? Tunggu ya. Podcastnya di Mandalika. Juga sama Bu Kaper sekalian. Yang ada di sana. Ya, Pak Ilham. Halo Bu. Ya. Gustaf. Senior Lombok. Dulu pernah di TB kan emang Bu Kapernya, iya. Iya, siap. Kira-kira ada kesan yang paling lucu nggak atau selama LC Sumbar gitu? Selama ada ngadain LC. Cerita dong. Kalau sebenarnya lucu, seru, kayaknya paling seru kayaknya terakhir ya. Kita dengan LC ke-6 2022 itu dengan Bu Deputi, Bu Agustina Arumsari, Deputi Investigasi. Pertama, waktunya mepet banget gitu. Kita sebenarnya agak ragu juga ketika Bu Desi bilang bisa nggak LC hari Selasa gitu kan. Padahal LC Jumat belum diadain, belum laksanain, Selasa depan udah LC lagi.
Itu mepet pertama. Yang kedua, kita dengan sosoknya masang label Best LC 2022 di flyer gitu kan ya. Ngerasa udah punya hak lah ya gitu ya, udah dapat diumumin hari Jumat, jadi kita pakailah gitu. Jadi itu juga sebagai apa ya, pemacu ya, booster buat kami untuk ngasih yang terbaik gitu. Kita udah masang label itu, tapi kok jangan sampai jeblok lah itu penampilan kita waktu itu. Yang ketiga, waktu itu Bu Sari bener-bener itu LC yang paling heboh deh kayaknya. Ibu Sari ikut Dandut Koplo ya Mas Rizky ya. Sampai nyawer penyanyinya waktu itu. Luar biasa, kita pertama kali disawer gitu. Kayak boleh. Boleh dong kalau mau on screen penyanyinya yang mana gitu kan. Mau nyapa halo gitu. Ini penyanyi. kita. Makasih Biro SDM sudah dihadirkan CPNS bertalenta tadi. Penonton bayaran. Jadi itu yang paling seru kayaknya pertama gitu dari tadi terus terkait juga dengan waktunya benar-benar waktunya mepet kan. Waktu itu Bu Sari mau ke bandara, jadi kita benar-benar dilatih ngadain acara 1 jam selesai. Jadi timekeepernya benar-benar padat waktu itu, benar-benar langsung buka cover banget yang langsung megang timekeepernya. Oke, nanti saya yang mantau waktunya. Alhamdulillah kemarin juga kita ngerosting Bu Deputi ya. Wah. Minta izin sama Bu Kapor, Bu, boleh nggak ngerosting Bu Deputi gitu itu. Terus alhamdulillah Bu Deputi asik-asik aja kita roasting, beliau senang, beliau ketawa, beliau posting di Instagram beliau. Jadi kayaknya menikmati acara tersebut, teman-teman juga menikmati. Jadi itu yang paling seru sih kalau menurut saya. Kalau Mas Rizky atau Mas Evan boleh silakan. Kalau saya pribadi terus terang bergabung di Sumbar ini baru Februari. Jadi selama mengikuti 5 atau 6 LC di tahun 2022 ini terus terang semua LC-nya seru-seru. Oleh karena itu memang menimbulkan rasa apa ya, adiktif, kecanduan, yuk bikin lagi. Dan memang teman-teman di sini juga mau bertumbuh, setiap LC ke LC berikutnya juga punya tantangan, kasih inovasi apa lagi. Dari kami tim acara juga selalu tertantang nih, selain menghadirkan influencer-influencer yang menarik, dari kemasan acara mau apa lagi, misalnya contohnya, wah yuk kita kasih game challenge yang seru nih, supaya narasumbernya bisa cair, atau kita kasih konten yang baru lagi nih, kita kasih semacam trivia pengetahuan umum terkait dengan tema yang kita lakukan, atau terakhir kita kasih stand up comedy. Kemudian dari sisi seni juga ke depan kita rencananya mau masukkan unsur-unsur budaya lokal, dan kalau menurut saya ini adalah sebuah tempat atau wadah yang membuat kita bertumbuh dalam sebuah keseruan walaupun kemasannya dalam dunia kantor yang stigmanya cukup kaku, apalagi kantornya auditor gitu. Ya. Tambahan sebenarnya yang benar kata Mas Evan, semua LC di sini seru. Dan karena saya lebih banyak di main musik sendiri, sebenarnya yang paling seru adalah ketika kita minta influencer untuk request lagu. Itu biasanya lagunya seru-seru dan tantangan tersendiri gitu. Minta influencer untuk request lagu, dan kemarin dapat bocoran kalau Bu Deputi itu suka lagu Mendung Tanpa Udan ya, Mendung Tanpa Udan. Mendung Tanpa Udan, jadi kita kemarin benar-benar seru, koplo-koploan bareng, joget bareng semua. Jadi memang benar-benar asik gitu, benar-benar asik. Penonton bayaran bisa ngasih tanda gitu nggak? Gitu, gue kaget loh. Boleh dong liatin yang ini tim bandnya mana, orangnya siapa aja, kan bisa kenalan tuh. Bisa diputar nggak? Si Rizky Wardana siapa, jadi sebagai apa? Ayo vokalisnya siapa gitu. Ini tampil sini. Ini ada vokalis yang kemarin ngajak Bu Deputi joget TikTok bareng, ya, Mendung Tanpa Udan, luar biasa. Masya Allah. Jadi ada fresh graduate, calon-calon pengganti generasi fresh care gitu. Ini ada Lega, ya, kecil Rawit, vokalis. Ini Mbak Nia, ada Mbak Karunia. Tengah dikit nggak kelihatan. Sini, ayo masuk sini. Maju aja depan nggak apa-apa. Ini Nia, ini Lega, Ethan, Nia sama Ellen yang terakhir jadi MC kemarin juga. Yang Ellen yang teman-teman, jadi kalau Mas Gusra dengar tadi yang pertama kali pembukaan tadi, ini karya mereka. Mereka bikin ide itu. Gitu. Jadi
kami sangat-sangat terbuka dengan ide-ide dari adik-adik ini. Jadi biar teringat ada jingle-nya tadi ya. Jingle-nya gitu. Jingle yang gak janggal gitu. Jingle agak janggal. Ada yang mau ditanya? Mau diulang nggak jingle-nya? Kan mungkin ada yang telat masuk tadi. Diulang dong jingle-nya sekali lagi. Kan itu tadi di awal tuh, sebelum aku ini apa yang semuanya opening. Iya Pak, Dokter Kaper NTB belum dengar kalian jingle-nya loh ini. Iya betul. Kayaknya baru dibuat tadi, habis itu lupa. Palanta Ilmu BPKP Sumbar Rancak Banas. Oke. Udah bisa Pak Gusra, Pak Datuk Gusra. Ikutin. Mas Gusra mungkin bisa ngikutin. Ayo coba Pak Gusra. Iya. Jangan saya dong, Mas Tasya Ronaldo aja dulu atau enggak, Bu? Ya gimana? Udah bisa belum? Bisa. Kan cuma berapa bait itu? Palanta Ilmu BPKP Sumbar Rancak Banas. Tepuk tangan buat host kita. Udah bisa masuk Sumbar. Mungkin bisa dipertimbangkan Biro SDM. Terus kira-kira ada influencer nggak yang paling bikin deg-degan gitu? Kalau deg-degan mungkin yang apa ya? Yang Pak Jenderal Tanjung kali ya? Iya. Salah satunya. Oh, sorry. Oke, yang paling deg-degan Pak Jenderal Tanjung kayaknya. Yang paling, karena itu pertama kita pakai LC ruangan ini pertama kali gitu. Terus kita benar-benar pengen yang jadi mateng banget waktu itu. Jadi persiapannya itu pertama kali kita juga live Zoom. Karena kita biasanya LC nggak pernah live Zoom. Apalagi waktu itu Zoom dan YouTube waktu itu ya. Jadi kita benar-benar, ini internet aman, ini jaringan aman nggak nih gitu. Jadi banyak keraguan, jadi sempat deg-degan waktu acara. Banyak improvisasi di lapangan ketika dari briefing, ketika dilaksanakan banyak improvisasi. Alhamdulillah teman-teman cukup sukses ya waktu itu mengadakan acaranya. Jadi itu sempat bikin deg-degan. Terus kemarin juga ya Bu Sari juga sempat deg-degan juga. Ya, terutama karena itu sih, lebih karena waktunya mepet. Mampu nggak ini ya kita bikin waktu sedekat ini, ternyata bisa gitu. Jadi gambarnya seperti itu sih. Silakan Rizky. Ya sebenarnya ya benar kata Pak Angga, itu LC pertama setelah vakum pandemi ya kalau nggak salah ya. LC pertama setelah vakum pandemi, dan sebenarnya juga waktu di Pusat dulu kan LC sebenarnya tujuannya waktu itu ada live langsung. Jadi bukan perform live stream seperti ini atau via YouTube dan sebagainya. Pada waktu itu memang sistemnya atau konteksnya yaitu penonton langsung. Nah dengan adanya pandemi semuanya berubah, kita lewat Zoom, kita lewat YouTube dan sebagainya, dan itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya untuk menyajikan sebuah tayangan atau sebuah tontonan yang berhasil via Zoom dan via YouTube dengan segala istilahnya persiapannya yang luar biasa, dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Bagaimana cara menyeting soundnya, bagaimana cara menyeting kameranya dan sebagainya, itu jadi proses pembelajaran yang seru sih kalau menurut saya. Proses belajar yang sangat seru sekali, dan bikin kami tim kreatif di Sumbar ini sebenarnya bukan hanya tim LC, tapi sebenarnya udah mirip production house ya. Sudah mirip, bisa dibilang production house gitu. Jadi luar biasa, kami masih sudah bisa menyeting sampai sejauh itu gitu, dengan tadi proses belajar yang sungguh sangat luar biasa seru gitu kalau menurut saya. Mas Evan mungkin? Kalau saya pribadi untuk influencer yang bikin deg-degan waktu itu di LC ketiga. Influencernya dari Kajari Padang, Bapak Ranu Subroto, yang terhormat mungkin nonton juga kali ini. Jadi memang kalau saya pribadi waktu itu ditugaskan sebagai host sekaligus bidang acara. Nah karena memang background saya itu biasanya di APD sama di IPP, nah pengetahuan terkait ke dunia hukum atau APH memang sangat sedikit sekali. Oleh karena itu agak sedikit tertantang untuk belajar cepat bagaimana mengulik sebuah talkshow yang menarik dengan seorang Pak Kajari. Karena memang secara tampilan Pak Kajarinya
pelontos gitu ya, badannya besar, itu sangat menyeramkan. Tapi ternyata setelah kita briefing, pendalaman, luar biasa. Ternyata Bapak Kajarinya sangat seru dan asik diajak ngobrol. Dan ternyata ada efeknya juga ternyata. Belakangan Pak Kepala kita dengan Pak Kejagung semakin mesra dalam pengawalan pengamanan keuangan negara ya, 8T kalau nggak salah. Terakhir kelapa sawit terakhir ya? Iya, kayaknya itu terpengaruh dari LC Sumbar juga kemarin. Kolaborasinya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dari perwakilan Sumbar bisa menggaung untuk ke nasional gitu ya? Iya, boleh klaim dikit lah ya. Saya ucapkan selamat datang kembali buat Bapak kita, Pak Dadang Kurnia, selaku Astama BPKP. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Asesor Utama. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Salam sehat. Ya, karena paparan hari ini tidak diadakan, jadi kayak podcast gitu bisa juga bertanya sekalian, Pak, gitu kan. Terima kasih, ini selamat teman-teman di Sumbar atas juaranya Bu Desi. Saya yakin tadi sudah diceritakan, tanpa komitmen atau dukungan pimpinan itu tidak akan berjalan dengan baik. Betul, Pak. Sukses semua ya, teman-teman. Terima kasih, Pak. Boleh saya minta tolong nih buat teman-teman, cerita sedikit lahirnya istilah Palanta Ilmu itu seperti apa tuh? Mungkin saya ketinggalan, tapi tolong diceritakan kembali. Jadi waktu tahun 2019 sebenarnya Pak ya, 2019 kita LC sekali, waktu itu November, terus 2020 Pak Buyung waktu itu kita bikin LC rutin dong coba gitu kan, terus kita namanya apa gitu, pertanyaannya seperti itu. Jadi waktu itu sempat bikin voting Pak Dadang, jadi bikin voting, jadi maksudnya teman-teman ngusulin waktu itu, jadi seperwakilan di grup, dilempar di grup WhatsApp perwakilan, coba usulin nama buat LC gitu. Jadi banyak tuh usul-usulnya, jadi kayak Pustakafe gitu, lalu ada Palanta Ilmu, sampai Palanta itu kan tempat berkumpul ya, kalau di Minang ya, Minang tuh bapak-bapak tuh terutama suka ngumpul di warung gitu Pak, di Palanta seperti itu ya, jadi Palanta nongkrong, jadi itu filosofinya, lalu akhirnya di voting, akhirnya terpilih namanya Palanta Ilmu waktu itu, kita bikin desainnya, itu latar belakang dulu Pak Dadang. Keren, makasih infonya. Sama-sama Pak. Dan memang luar biasa juga Pak Dadang. Akhirnya dengan nama sebesar itu kami yang sekarang harus mengisinya dengan sangat luar biasa. Itu challenge. Anak muda tuh perlu di-challenge soalnya Bu Desi, Pak Ilham ya. Palanta benar-benar jadi ilmu. Saya yakin teman-teman biar tambah semangat. Makasih Bu Ruri. Saya izin ngintip ya. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Sukses buat semua teman-teman di Sumbar. Terima kasih. Pak. Dan seluruh Indonesia nih. Dari Bengkulu juga keren nih hostnya nih. Wah, terima kasih Pak. Ya, karena tadi juga berapa kali disinggung tentang komitmen pimpinan, mungkin saja kalau misalnya Ibu Kaper juga ikut memberikan dua patah kata gitu kan. Nanti apakah kita ya? Hah? Silakan Bu Desi. Ya, dipersilakan Bu Desi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bustra, Tiara. Ya Bu, pantunnya keren tuh. Belajar pantun di mana ya? Nanti saya juga belajar tuh pantun-pantunnya. Iya Bu. Yang saya hormati Pak Dadang, Pak Ilham. Apa kabar NTB Pak? Majapahit 23. Alhamdulillah Ibu, sehat walafiat. Ini rupanya sengaja dikumpulin nih. Salam dari Bu Bigora, ya rumah datang. Iya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Saya tuh sebenarnya hanya mendorong ya anak-anak muda milenial di BPKP Sumbar ini yang mereka sudah punya udah punya talenta, udah punya ide, udah punya kompak, mereka juga kompak semua. Jadi saya hanya mendorong mereka supaya menjadikan ide sama talenta mereka itu terwujud dalam bentuk LC. Jadi cepat gitu. Jadi kalau misalnya minggu depan kita bisa gitu.
terus langsung cepat. Kemudian juga mungkin dukungan manajemen yang lain, bagaimana kita ruangannya itu juga tadinya kan masih belum lengkap, terus kita benahin supaya lebih lebih nyaman, lebih bisa digunakan untuk ruang literasi. Seperti kita tahu, LC itu adalah bagian dari budaya literasi. Literasi itu adalah keberaksaraan, kemampuan menulis dan membaca. Jadi orang harus membaca jika ingin menulis. Membaca itu adalah memasukkan kata-kata ke dalam pikiran, sementara menulis itu adalah menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Jadi sebagai auditor internal, sebagai trust advisor, kita juga diharapkan meningkatkan kemampuan literasi kita. Kemudian juga pada pertama mungkin kita membangkitkan LC ini dengan mengundang Pak Adnan Tanjung. Dia juga literasi yang buku Sabi-Sabu ya, dia juga suka literasi. Kemudian pada awal tahun 2022 kita merencanakan siapa ya influencer yang kita akan undang selama setahun ke depan itu, yang sharing session-nya itu bisa kita beragam, ilmunya beragam, yang berhubungan dengan penulisan kita. Jadi awal itu kita ngundang Kalan BPK, kemudian Ketua Kejari Padang, kemudian ada 2 orang pegawai yang pensiun. Kita juga minta sharing session mereka, pengalaman mereka selama menjadi auditor di BPKP. Kemudian pada waktu Hari Kartini kita ngundang waktu itu Ketua Diniah Putri Padang Panjang pada waktu Hari Kartini, yang itu teman-teman yang mengadakan itu perempuan semua di satu ruangan LC itu. Kemudian kelima kemarin Kepala Dinas Perpustakaan yang juga mendukung literasi, dan terakhir Bu Arumsari. Jadi kita di tengah kesibukan tetap jadwalnya itu komit dengan jadwal itu, setiap sebulan kita harus adakan LC, karena menurut saya itu sangat bermanfaat, karena kita bisa menggali lebih dalam tacit knowledge dari influencer kita. Ada hal kadang-kadang yang kita nggak kita ketahui selama ini, tapi dengan kita ngobrol santai itu bisa kelihatan. Dan hebatnya teman-teman di Sumbar ini, mereka mempersiapkan dengan matang. Jadi sebelum kita memulai acaranya itu biasanya mereka ngobrol dulu tuh dengan influencernya, sehingga kadang-kadang hal-hal yang di luar yang kita ingin ketahui itu tuh dapat tuh dari influencernya. Nah itu tuh yang mungkin menurut saya itu juga satu nilai tambah juga. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari influencer dalam sharing session ini. Jadi saya cuma ngedorong aja sih, maksudnya teman-teman itu yang lebih oke sih teman-teman semua. Saya ngedorong aja sama teman-teman Bapak Ibu manajemen lainnya. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Bu. Kita lanjutin lagi. Ini mungkin benar ya kata Bu Desi itu. Jadi kalau misalnya generasi milenial itu mungkin banyak idenya, tapi nanti tinggal didorong sama yang senior bagaimana cara menuangkan dan melaksanakan, mengimplementasikan sampai nanti ada bahan untuk evaluasi acara-acara selanjutnya. Kadang-kadang kalau misalnya 20 orang tadi, itu bagaimana tuh yang tim LC Sumbar bisa menjawab? Kalau misalnya kan 20 orang itu ada konflik, kan nggak setiap 20 orang itu ada kesibukan atau seperti apa, nge-backup. Nah, kalau tiba-tiba, apakah pernah ada konflik di dalam tim LC Sumbar? Tetap kan setiap itu nggak mungkin, ya apapun lah, setiap proses itu nggak mungkin lancar terus gitu kan, pasti ada hambatan. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan konflik di tim LC-nya gitu? Kalau 20 orang ini, alhamdulillah gue udah nyaring bener ya. Jadi orang-orang yang benar-benar mau kerja, orang-orang yang punya inisiatif, punya ide, punya kreatif, terus bukan orang-orang yang jangan dapat orang yang apatis gitu. Jadi alhamdulillah minim konflik sih. Harus nggak pernah konflik mereka tuh cuma kayak lagunya yang mana paling rebutan itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau konflik alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Yang Thailand ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau risiko tetap ada ya Pak Agus Raya. Cuman kami selalu dikompakkan, disatukan dengan makanan Minang yang enak.
tempat hilang healing yang banyak di Sumbar, jadi kayaknya tereduksi sendiri lah. Jadi kekompakannya bisa luar kunci biasa. kekompakan tim adalah banyak makan-makan gitu. Ya, Jadi gitu. seperti luar biasa. Kata Bu Deputi Investigasi, Bu Agus Darmsari, food is always a good idea ya. Jadi kita sering ngumpul-ngumpul, sering makan-makan. Jadi terutama setelah LC kita biasanya evaluasi. Terus kita mau ide apa lagi. Jadi ketika oh ya ini kita bikin ide ini lagi loh. Jadi ke depannya jadi udah semangat lagi buat LC berikutnya, udah gak sabar buat LC berikutnya. Paling kalau soal makan tinggal yang jadi konflik siapa yang bayar Ya aja. paling kayak gitu. Kalau yang lain wah enak gitu. Dan sebenarnya tambahan juga enaknya di tim LC itu semua orang bisa mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan idenya. Maksudnya nggak pandang senior, nggak pandang junior. Maksudnya Bang Angga, dia juga mau mendengarkan dari para junior-juniornya bagaimana ide yang lebih bagus, bagaimana cara yang lebih bagus gitu. Itu yang paling luar biasa sih. Keren. Banyak insight-nya ya. Jadi saling berkolaborasi loh gitu loh. Terus kalau misalnya nih kan dari tim LC menjalankan aktivitas juga sebagai auditor atau fungsional lain, itu bagi waktunya gimana ya? Nah itu yang kami biasanya kalau band kan alat band standby terus. Jadi kalau grup tim kreatif itu lumayan aktif, terutama kalau ada acara-acara kan kami di sana. Jadi diskusinya di sana aja. Kalau ngumpul-ngumpul sih sebenarnya itu benar-benar kita harus prepare banget baru ngumpul gitu. Terus kalau band ada, saya selalu bilang kalau misalnya kayak menjelang abis asar itu kan jam 4, menjelang setengah 5 main KLC mau coba-coba latihan band karena yang paling apa ya, maksudnya prepare-nya perlu lebih lama tuh kan di band ya. Jadi latihan. Jadi latihan band, jadi terutama mau ngumpulin dapat bonding antar personil tim sih kalau di kami persiapannya. So Marski coba tambahin Marski itu Mas Evan. Terus juga kita beruntung di Sumbar kalau auditor tempat DL-nya nggak jauh-jauh ya, cuman paling jauh itu Mentawai. Jadi sisanya memang di dekat-dekat Kota Padang. Artinya Sabtu Minggu bisa pulang, misalnya ketika mau ada acara bisa kok latihannya bisa. Terus juga memang sudah didesain di tim ini memang satu pekerjaan atau satu divisi itu terdiri dari beberapa orang yang bisa saling backup. Jadi ketika ada yang satu memang berhalangan karena dinas dan seterusnya masih ada tim berikutnya yang bisa saling menghandle. Jadi itu sih kenapa akhirnya tumbuh jadi timnya agak besar karena kita tahu salah satu resiko di dunia organisasi kita ya tadi karena memang waktu yang kadang-kadang memang agak susah kita cari yang paling pas. Berarti tinggal manajemen waktu terus latihan, terus kita bilang jadwalnya kumpul dong gitu kan. Terus ya itu backup lagi. Satu posisi itu harus ada minimal 2 lah. Yang bandnya ada berapa timnya berarti ada bandnya? Ada sekitar 3 atau 4 tim ya. 3 atau 4 tim bahkan. Bahkan kita punya band ada senior. Tim lawas. Kita punya band senior lagunya lagu-lagu tim Pak Dadang itu. 70-an. Eropa ya. Iya. Jadi ada band kita selalu punya namanya band karena band terus ya, karena band. Jadi kita ada bandnya satu, nanti itu biasanya anak-anak mudanya, lalu nanti pernah juga kita pakai band itu senior-senior yang main. Lalu makanya target berikutnya kami kalau bisa ada acapella band juga, jadi kalau misalnya personil band yang nggak bisa, yaudah acapella gitu. Yang lagi kita mau telurkan ini kolaborasi dari tadi yang usia-usia dari berbagai genre, kemudian juga dari musiknya juga. Kemungkinan dalam waktu dekat kita akan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti yang disebutkan oleh Pak Gusra tadi, talempong ya. Talempong ya. Malah rencananya mau bikin band struktural sama korwas gitu. Kemarin Pak Kabak Umum Pak Yancip udah ngomong, "Gak, ada yang bisa ngelatih saya main drum gak?" Iya kan? Oh boleh. Struktural boleh nih gitu kan. Mulai tertarik gitu ya. Vokalisnya Bu Kaper ya. Vokalisnya Bu Kaper. Mantap. Itu kayaknya mau milih drummer kayak terinspirasi dengan Pak Dadang kayaknya ya. Itu, kalau Pak Dadang kami terinspirasi dari Pak Dadang. Pak Dadang kapan ke Padang Pak Dadang gitu. Drum udah siap. Bisa jadi Pak Dadang. Nunggu diundang aja saya buka per aman. Siap. Iya. Kebetulan ada Pak Endra Cipta ya nih. Jadi saya ikut mau bertanya sedikit Pak. Jadi kalau tadi kan Bu Desi sebagai Ibu Kaper kan hanya mendorong. Kalau mendorong ini kan artinya ada di tingkat manajemennya. Kalau misalnya sampai ke tingkat bawah, sampai kabak umum sama ke subkor umum, bagian umum itu gimana Pak perannya Pak?
untuk mendukung pelaksanaan library cafe-nya ini. Agak bicara teknis gini. Iya, Pak. Ini. Ya, selamat Pak Astama, Pak Dadang. Ya, selamat ya Pak Ilham, Bu Desi, dan Bapak Ibu semua. Jadi saya rasa nggak beda dengan Bu Desi tadi ya. Kalau Bu Desi yang mendorong, kalau saya mensupport itu. Jadi memang kami di Sumbar memang cukup bersyukur diuntungkan dengan banyaknya teman-teman talenta muda ini yang kadang-kadang kita lepas saja udah jalan gitu ya. Jadi seperti tadi yang dibilang Bu Desi, untuk LC ini ya kami tinggal mencarikan topiknya apa nih. Udah, itu topiknya biasanya kami manajemen yang menentukan topiknya apa gitu ya. Nanti mereka yang akan meng-create acaranya itu gitu ya. Nah, nanti paling ya kita mau support kalau seandainya ada terbentur masalah yang ada kaitannya dengan keperluan di kantor, ya paling itu yang kita support gitu ya. Seperti kemarin kita sedikit merenovasi LC kita itu ya, itu bagian kami itu yang mikirin gimana caranya merenovasi gitu ya. Kalau desain dan segala macam itu mereka tugasnya. Nah itu ya kami dengan semua manajemen termasuk teman-teman di umum yang ngurusin masalah anggaran segala macam. Paling itu kita mensupport seperti itu. Termasuk juga kita memberi keluasan kepada teman-teman itu untuk menggunakan teman-teman kita yang CPNS ini, adik-adik ini, kita setelah ada LC kita baru tahu ternyata banyak sekali bakatnya, talentanya gitu ya. Dan kita tidak menghalangi itu. Padahal kita tahu bahwa adik-adik CPNS ini kan lagi sibuk laser dan segala macam gitu ya. Tapi silakan sepanjang mereka nggak terganggu aktivitas itu ya dipakai aja lah semaksimal mungkin itu. Saya support dari kita itu. Ya, itu jawabannya. Berarti satu simpulan yang ada itu adalah komitmen dan supportnya. Memang kalau dari awal komitmen yang sudah ada, tinggal bergerak aja di bawah, gitu ya nggak, Ga? Bolehlah kalau misalnya itu mau nanya sedikit teknis ya. Jadi kalau misalnya kita kan saya bilang tadi seluruh perwakilan yang ada di sini kadang-kadang menotis dulu, BPKP Sumbar buat apa nih? Kadang-kadang kasih dong resepnya sedikit, pakai aplikasi apa, gimana cara ngambilnya, tekniknya belajar dari mana, biar kayak ada biar kira-kira dengan adanya LC hari ini bisa menginspirasi dan bisa bilang bahwasanya BPKP Sumbar ini perwakilan lain akan mengikuti atau bolehlah tidak usah melebihi Sumbar, mengikutilah cara bagaimana BPKP Sumbar bekerja gitu. Cara ngedit videonya, cara ngambilnya itu belajar dari mana gitu loh. Jadi sebenarnya basic dari 2020 kami ikut lomba-lomba ya. Kata dasarnya itu sama kata-katanya Panji Pragiwaksono sebenarnya. Jadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kami selalu bikin karya tuh yang orang itu berbeda gitu. Jadi walaupun kalau kualitas sama-sama kan, kalau tampilannya mirip kan orang nggak bingung ya. Misalnya gimana, tapi kalau berbeda orang bisa notice gitu. Walaupun mungkin secara kualitas mungkin nggak jauh beda gitu. Mungkin contohnya kayak kalau LC kami bikin ada trivia kemarin kan. Jadi kami berusaha berbeda dari yang lain seperti itu. Jangan sama dari yang lain. Terus ada stand up comedy, ngerosting influencer gitu kan. Jadi kami berusaha tampil beda. Termasuk karya-karya yang lain kayak contohnya dulu ada lomba surat. Ini sedikit melenceng dari LC sedikit ya. Apa? Ya lomba surat untuk orang tua waktu itu ya, orang tua ya. Nah, jadi ketika teman-teman perwakilan lain bikin surat untuk auditor, kami bikin surat untuk tukang potong rumput kami gitu. Jadi berbeda sudut pandang yang kami pakai gitu. Termasuk kayak lomba Sumpah Pemuda ketika yang lain mengajukan betapa beragamnya suku-suku di perwakilan, kami bikin analogi bersepeda. Jadi kami berusaha untuk bikin karya yang berbeda dari perwakilan lain. Jadi kami berusaha, kira-kira perwakilan bikin kayak gimana ya kalau temanya kayak gini ya. Itu sih kalau dari kami. Silakan Mbak Rizky. Iya, sebenarnya saya sendiri sering terlibat di pembuatan video Sumbar ya, mendirect untuk pembuatan video. Sebenarnya kuncinya adalah sering nonton film. Kuncinya adalah sering nonton film karena jujur saya sendiri sebagai
editor, sebagai director juga, istilahnya setiap kali lihat film dan ada scene yang bagus, sering saya catat sebagai cadangan scene ketika nanti membuat video. Itu sering banget tuh. Jadi, ini scene bagus nih, nanti bisa dipakai nih untuk ketika membuat video. Itu sangat-sangat sering dilakukan ketika saya menonton film dan atau menonton film bareng teman-teman yang lain juga gitu kan. Itu sangat-sangat sering dilakukan karena sebenarnya ya kita belajar seperti tadi ya, menulis butuh membaca agar kita bisa menulis. Begitu juga dengan membuat video ya kita perlu untuk menonton juga, menonton video orang lain, ngambil cara-cara meng-shoot gambar atau memvisualisasikan. Dan sebenarnya saya percaya juga bahwa visualisasi yang baik dari sebuah video itu sangat mendukung ceritanya. Jadi ketika konsepnya bagus tapi visualisasinya jelek, maka istilahnya itu akan jadi kurang bagus juga atau kurang enak ditonton gitu. Karena banyak perwakilan lain yang sebenarnya konsepnya bagus gitu, tapi kemasannya atau visualisasinya itu kurang mendukung. Makanya saya juga sangat banyak belajar untuk cara memvisualisasikan video tadi gitu. Itu sih dari segi teknis ya. Dan sebenarnya tim LC ini juga dulu awalnya dari tim video ya. Tim video kita berkembang, didorong juga oleh Bukaper untuk menyelenggarakan SI. Dulu awalnya adalah tim kreator atau video yang membuat video, kemudian baru didorong untuk menyelenggarakan LC. Itu mungkin ceritanya. Kira-kira Mas, sebelum ke Mas Evan, film apa nih contohnya yang scene-nya bagus? Film yang scene-nya bagus? Yang kemarin tuh yang kita ambil buat... Yang kayak terinspirasi banget gitu. Kemarin yang filosofi kopi itu mengambil inspirasinya dari film Nobody kalau nggak salah, Nobody. Film Nobody itu salah satu yang scene-nya cepet dengan efek-efek beberapa suara ambient yang bagus gitu kan. Itu kemarin terinspirasi dari situ sih. Jadi kita ngambil video Makna Kopi yang jadi juara 1 kemarin itu dari scene-scene di sana. Jadi pergantiannya cepat untuk untuk beberapa scene-nya. Kemudian kemarin juga ide main fokus dikit gitu. Maksudnya shoot kopi nanti shoot background dari si kopinya tadi gitu. Jadi beberapa shoot seperti itu kemarin yang coba kami terapkan tadi ya. Benar kata Bang Angga dari Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda itu lebih bagus daripada sedikit lebih baik. Ya, termasuk kayak video LC kita sendiri kan itu terinspirasi dari videonya Hoodnet TV ya. Waktu itu kita mau lihat video Hoodnet TV, bagaimana mereka menampilkan persiapan mereka mau acara Hood mereka. Oh, kita bikin kayak gini gimana nih video. Jadi teman-teman tuh sekarang tiap nonton video tuh lagi mikir nih ngambilnya gimana ya? Nih editnya gimana? Sekarang mindset udah kayak gitu semuanya. Udah menikmati film udah kayak gitu. Bagus ya, aku ngambilnya gimana ya? Kira-kira sudut pandangnya gimana gitu. Kemarin juga yang video ucapan HUT dari Sumbar sendiri ya, ucapan HUT ya, yang video sebuah perjalanan itu tentang kita bersepeda keliling Sumbar. Juga kita berusaha cari tuh cara meng-shoot video yang bagus dari sebuah sepeda itu gimana gitu. Kita cari shoot-shoot yang bagus untuk film-film atau film-film pendek tentang sepeda, tentang bicycling dan sebagainya. Kita coba untuk mencari dan mempraktekannya langsung ketika di lapangan. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Bisra. Mas Evan coba. Kalau saya melihatnya dari sisi misal katakanlah ilmu marketing ya. Ketika kita mau sesuatu itu terjual di antara banyaknya produk, maka kita harus punya unique selling. Maka unique selling inilah yang paling digarisbawahi ketika kita mau berkarya di Sumbar, baik itu kaitannya dengan lomba-lomba maupun video. Maka seperti yang disampaikan Bang Angga tadi, kita harus sedikit lebih berbeda. Walaupun memang ini biasanya punya tantangan juga nih. Kalau kita nyeleneh bisa jadi kita ngeri-ngeri sedap. Tapi kita harus berpikir juga, biasanya kan tema itu udah ditentuin. Ya, bagaimana dengan tema yang sama tapi kita punya point of view atau sudut pandang yang berbeda sehingga orang melihat jadi berkesan. Jadi katakanlah di antara 34 perwakilan yang dilombakan setelah nonton BPKP Sumbar, iya juga ya. Nah, itu yang pengen kami cari sebetulnya dari setiap karya yang kita buat. Ya, contohnya kayak keren, jawabannya keren. Kopi kemarin itu kan kita coba ngebandingin BPKP sama kopi gitu kan. Jadi kami berharap setelah nonton video Makna Kopi tersebut, semua orang yang minum kopi itu ingat BPKP gitu. Targetnya seperti itu. Sebenarnya dari sisi ide itu nyeleneh kali kan. Gitu. Kopi sama BPKP, tapi kan jauh gitu ya. Maksudnya gimana cara menghubungannya kan gitu ya. Tapi ternyata setelah kita baca komentar-komentar di video jadi terharu gitu ya. Oh ya, triknya satu lagi Mas Gustra, triknya pinter mempelajari tren di masyarakat
gitu. Jadi kayak waktu 2020 Sumpah Pemuda lagi tren sepeda, kami bikin video tentang sepeda. Ya, lagi tren kopi, kami bikin tren tentang video tentang kopi. Jadi 2020 lagi tren WFH WFO juga. WFO ya, kita bikin video 2022 tren P3DN. Jadi P3DN. Ya, kayak yang Jawa Timur itu bagus tuh video 3. Jadi kita dengan lagi trennya di masyarakat, jadi penonton tuh lebih gampang untuk ngeriletin video itu dengan diri mereka sendiri gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, keren. Berarti memang benar kalau izinkan saya berpantun sedikit masalah ilmu ini. Jadi memang banyak keliling kota naik becak, meski lama tiada jemu. Banyak-banyak kita membaca atau menonton TV tadi, karena membaca itu kuncinya ilmu. Luar biasa. Ini mungkin kita bisa kasih video performer dulu, kan kayaknya banyak stok nih kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong video 5 menit saja ya, mungkin dari panitia Puslitbang sama itu untuk memberikan video performer. Jadi kita break dulu sebentar selama 5 menit, nanti baru kita lanjutkan lagi sebentar untuk bahasannya. Oke. Capek itu mau minum itu pasti. 3 orang itu mau minum dulu tuh. Gak ada minuman ini. Snacknya mana nih, tolong panitia? Gak ada snack ya? Dipersilakan performer terlebih dahulu 5 menit kepada tim panitia. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me, reaching out for sound I can't see. Take my hand, let's see where we'll wake up tomorrow. Best laid plan, sometime was just a one night stand. I'll be damned to be demanding back in a row. So let's get drunk on the sky. Tell us the reason it is based on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we on lost stars, trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Who is we? If we're not cabotage into reality. Don't you dare let our best memories your sorrow. Yesterday I saw life kiss so dear. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending. Where we can sing notice and God. Tell us the reason you're wasting on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars? I try to light up the dark. Ooh, that's what I saw you on the crying. Ooh, and that's what I heard you call my name. Yeah, yeah. That's what I saw you on the crying.
Oke, terima kasih kepada video performernya. Ini kalau bisa dibilang ini beda tampilan backgroundnya dari Sumbar. Kalau ini performernya ini dari perwakilan BPKP Provinsi Yogyakarta. Ya. Iya. Kebetulan sedikit saya ucapkan untuk yang hadir di Zoom meeting itu untuk saya ingetin untuk isi daftar hadirnya mulai jam 14.30. Ini sudah bisa untuk mengisi jam daftar hadir ya. Oh ya, ada pantun dari Pak Kapre NTB. Terima kasih Pak Dokter. Bacain dong, enggak? Bacain, Pan. Bacain. Sebuah kado apresiasi dari NTB. Spirit Tanah Minang sampai ke bumi Gora. Cakep. Semangat yang batas melewati lautan. Emang pantas jadi juara. Pimpinan dan timnya solid, pantas jadi panutan. Luar biasa. Kita siap? Siap. Cuma tadi ada juga komen dari Pak Ilham, katanya 39 pegawainya ikut hadir dalam rangka mengambil ilmu lah dari mencari ilham. Mencari ilham. Oh, mencari ilham. Buat apa masih dicari kamar jadi ruangannya ada? Seandainya terbatas Pak Ilham, kalaupun memang belum tuntas di sini, kami bertiga siap diundang menjadi narasumber ke Lombok, biayai perwakilan NTB ya. Minggu depan boleh Pak. Silakan Mas Gustra. Lanjut lagi, jadi kira-kira nih setelah dapet juara, terus kan kalau kata orang itu mempertahankan tuh lebih sulit untuk meraih. Nah, terus kira-kira harapannya apa sebenarnya? Harapannya pertama kami berharap Pak Kepala jadi influencer kami gitu loh. Oh, ada Pak Kepala? Doakan, semoga. Pas Estama ada nggak? Iya, jadi nanti yaitu karena komika kami Lai Irwan itu udah nyiapin bahan untuk ngerosting Pak Kepala katanya. Ampun. Bisa dipindahin kemanapun. Ampun. Jadi itu kami berharap Pak Kepala pastinya lah. Kalau mimpi kami pasti punya datang langsung ke sini malah gitu kan. Biar nggak Pak Kepala Lembang aja datangnya gitu kan ya Van ya. Ya Van ya. Nah, jadi dari ke sini terus target kami 12 LC setahun mudah-mudahan bisa tercapai. Lalu target kami juga kami pengen LC diselenggarakan oleh adik-adik CPNS ini full tim mereka semua gitu. Jadi kami memantau aja. Jadi selalu target kami seperti itu, harapan kami. Jadi itu lomba LC kalau ada terus untuk kayak lomba diperlombakan, kami bisa juara terus gitu. Jadi kami bisa nambah bintangnya makin banyak di atas lomba Palantai Ilmu tuh kami mau kasih bintang 1 itu rencananya. Udah pernah juara 1, jadi kami pengen juara terus pastinya biar kayak lomba video, orang kalau ada lomba video ingatnya Sumbar, orang saya juga pengennya kalau orang ingat LC ingatnya Sumbar gitu. Pengennya seperti itu. Jadi kalau tiap Sumbar ngadain LC banyak yang nonton. Oke, Mas Rizky silakan. Ya, sebenarnya harapan saya sendiri pribadi, LC Sumbar bisa terus menampilkan inovasi-inovasi yang baru ya dalam penyelenggaraan acara ya. Karena selama ini dari LC pertama pun ketika masih di pusat, acara lebih sering diselenggarakan secara kaku dan sebagainya. Makanya hadir LC untuk mencairkan suasana. Nah, kami di sini sebenarnya panutannya juga inginnya seperti show-show atau talk show yang ada di TV dengan jingle, dengan musik, dengan band dan sebagainya. Inovasi-inovasi seperti itu yang ingin kami bawa di government, di pemerintahan. Biar tadi tidak terlalu kaku, insight-insight yang di dalam bisa keluar semuanya, itu sih. Kemudian tadi ya benar kata Mas Gustra mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Tapi dari lomba video pun kita mempertahankan gampang ya Bang ya. Dari lomba video bukan gue yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong ya. Jumawa. juga gampang ternyata gitu. Jadi ya insya Allah tahun depan kalau bisa ada lomba LC lagi gitu ya biar kita juara. Nanti kan lagi, ada gitu. forum KMS kan akhir tahun ya. Oh iya forum KMS ya. Gue sama RW ya, tolong Mas Edo, tolong namanya tolong di tag ya. jadi sebenarnya berharapnya tadi ya maksudnya biar makin seru gitu. Karena perwakilan-perwakilan yang lain pun juga ketika kita tadi ya lomba video sudah mulai juara, kemudian perwakilan lain juga banyak yang kualitasnya sudah makin bagus gitu.
kualitas sudah makin bagus gitu dan itu diapresiasi juga gitu. Terima kasih. Itu mungkin Mas Evan ada tambahan? Kalau saya pribadi tentu kita sebagai penyambung cita-cita lah ya. Tentu yang punya cita-cita besar adalah founding father LC itu sendiri, Puslitbang ya. Jadi memang kepengennya memang apa yang dicita-citakan dan tentu LC juga sudah teruji buktinya masuk top 45 pelayanan publik di Menpan RB dan kita sebagai pelaksana memang kepengen supaya yang dicita-citakan oleh Puslitbang ini benar-benar tercapai gitu. Terus secara pribadi kalau saya kepengen memang terus berkembang, berinovasi. Kalau tadi kita kepengen seperti talkshow yang banyak ditonton orang, kayak mungkin yang di luar tuh kayak TED Talks misalnya ya. Saya juga kepengen kalau di dalam segmen LC ada juga yang namanya Audi Talks. Jadi kepengen memberi kesempatan semua auditor untuk berbicara dan menyuarakan kebaikan. Sedikit juga Mas Gustra, jadi LC kita ini sebenarnya bukan cuma untuk BPKP lain aja, tapi udah ada instansi lain tuh mau belajar juga ke kita, kayak Irwasda mau bikin juga kayak kita gitu. Kemarin juga. Ya udah apa coba? Kejaksaan, terus Kumham juga ngelihat, oh bikin juga deh kayak gini di kantor mereka gitu. Jadi Library Cafe harapan kami bukan udah bisa menyebar juga kayak virus ke tempat-tempat lain. Nah, jadi kemarin kayak Irwasda sampai udah minta SOP-nya gitu. SOP LC kayak gimana sih udah kita kasih juga. Harapannya bisa menjadi trendsetter ya. Ya, itu trendsetter gitu. Ya, kita memang diharapkan jadi trendsetter bukan follower. Memang harus ada inovasi itu terus tuh. Betul. Jadi mungkin karena terbatas waktu ya, jadi mungkin kita sebenarnya enak banget ini, cair banget kita ngobrol, jadi kayak nggak ada paparan, kita bisa kayak podcast. Tapi kan kawan-kawan lain tuh mungkin ada yang pengen bertanya nih di grup di Zoom meeting ini. Dari saya lihat ini ada 191.000 penonton ini untuk yang jam segini ya. Biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan live chat. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Itu kayaknya Pak Tasya Rinaldo ini yang mau bertanya nih kalau ada saudara SN. Yang bertanya. Ya influencernya nanya boleh nggak gitu? Boleh. Tapi sebelum ada honornya nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman dari perwakilan BPKP Sumbar, tim LC BPKP Sumbar. Terima kasih kesediaannya untuk menjadi influencer pada siang hari ini. Sangat kami apresiasi sekali karena memang ketika awal sepemahaman saya, awal pembentukan Library Cafe memang ini merupakan sarana berbagi pengetahuan yang egaliter, yang santai. Walaupun siang ini kayaknya agak kelewat santai ya. Cuman memang seperti ini tujuannya kita mengembangkan Library Cafe ini. Serta tadi juga ide-ide seperti Audi Talk tadi yang disebutkan oleh Mas Evan, itu baik sekali dan sangat kita apresiasi. Nanti kita mungkin akan ngomong lagi seperti apa bentuknya, sehingga bisa aja misalnya kita berkolaborasi Puslitbang dan Sumbar, atau Sumbar memulai terlebih dahulu juga nggak apa-apa, untuk mengembangkan ide tersebut seperti apa bentuknya, begitu. Mungkin sedikit menanyakan, bukan menanyakan sih, meminta pendapat dari teman-teman BPKP Sumbar. Sekarang kan BPKP Sumbar memang kita bisa tahu salah satu yang paling aktif nih, aktif dalam melaksanakan kegiatan sharing session, baik secara online maupun offline. Nah, mungkin teman-teman dari BPKP Sumbar bisa memberikan apa ya, kayak semacam masukan, apa sih langkah kecil awal, misalnya ada unit kerja lain yang mungkin sudah ada ruangannya tapi ingin memulai untuk melakukan kegiatan sharing session, apakah dari sisi motivasi misalnya atau dari sisi untuk memulai itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Ya, jadi kalau yang paling krusial pertama itu adalah timnya sih. Jadi menurut gua lagi.
menurut saya itu timnya yang harus pertama tuh kualitas dari seseorang yang saya harapkan tadi di tim LC adalah orang yang mau kerja gitu. Jadi bukan jadi kalau udah orang itu mau kerja gitu, dia mau ke segala keterbatasan apapun diterobos sama dia gitu. Jadi teman-teman ini kayak dulu kita ini kurang udah bodo amat kita punyanya ada ini udah kita pakai dengan segala yang ada gitu. Jadi dengan segala ruangan yang terbatas, peralatan terbatas, apalagi sejak 2020 kita moratorium belanja modal ya. Jadi udah dengan apa yang ada kita manfaatin itu gitu. Jadi kita fokus di konsepnya, di temanya dengan segala yang kita punya kita optimalin di sana. Jadi terus dengan orang-orang yang kreatifnya juga sehingga bisa mengakali kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi intinya pertama dulu adalah orang-orang yang mau kerja, nggak apatis gitu. Itu sih kalau dari saya. Mas Rizky silakan. Ya, kalau menurut saya sendiri tadi selain timnya ya seperti kata Bang Angga, yang paling penting sebenarnya keinginan untuk memulai gitu. Maksudnya jangan mikir ntar gini ribet. Yang penting mulai dulu gitu. Soalnya dulu kami juga gitu. Kami belum tahu apa-apa, kami masih belajar untuk tadi ya memulai platform live streaming seperti apa, kemudian menyetel ini itu gitu. Dan kami langsung mencoba gitu. Ya kalau dibilang banyak yang error atau gagal di tengah jalan ya bisa dihitung banyak ya. Dan itu biasa gitu. Itu termasuk dalam proses pembelajaran. Tapi yang penting tadi keinginan untuk memulai. Yang penting mulai dulu. Yang penting ada dulu. Nanti lama-lama akan berjalan atau berubah sesuai dengan seiring dengan inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan, evaluasi yang semakin berjalan, itu lama-lama jadi makin bagus sendiri. Kita LC pertama juga masih tanpa lightning, tanpa benar-benar masih kita sewa lightning. Iya, kita sewa lightning waktu itu masih benar-benar seadanya gitu. Kemudian sering berjalannya waktu, ya kita berkembang seperti ini. Kamera bagus, lightning bagus, background juga bagus gitu. Itu sering berjalannya waktu gitu. Jadi yang pertama-tama yang penting yaitu mulai dulu. Keinginan untuk mulai dulu, berani untuk mulai dulu. Itu sih kalau menurut saya. Mas Evan? Kalau saya tadi balik kita nongkrong aja dulu. Biasanya kalau udah nongkrong kegelisahannya muncul tuh. Nah kita tangkap kegelisahan masing-masing. Misal katakanlah auditor sama auditor nongkrong kok gabut ya. Ngaudit terus, pulang laporan selesai, bikin perencanaan lagi, audit laporan selesai. Kayaknya seru nih kalau kita bikin sesuatu yang kaitannya menambah kapasitas kita, katakanlah kompetensi kita misalnya di dunia fotografi. Kenapa nggak kita undang influencer dari dunia fotografi kita jadiin. Nah sebenarnya dari kegelisahan itu saya rasa bisa jadi nih LC-nya dari sebuah langkah yang kecil. Gitu Pak Edo. Keren jawabannya. Ya, dipersilakan dengan yang lain peserta Zoom meeting ini. Mana nih, kita lihat dulu yang mau bertanya. Oh iya, bolehlah sekalian nanti untuk mancing nanya juga kan. Tadi dibilang tim nih. Sudah tim kan berarti harus ada dukungannya itu ada SK-nya gitu dong. Nah, ada SK-nya, terus ada rencana aksi atau apa maksudnya setiap bulan. Nah, kira-kira gitu ya? Rencananya setahun ke depan itu siapa aja yang akan jadi narasumbernya, temanya kira-kira seperti apa? Ya, dari Inspektorat Profesi Sulteng. Oh ya, oke. Ibu dari saya Silpa dari Inspektorat Profesi Sulteng. Kira-kira mau on chat Bu, on mic, langsung dari chat langsung bisa ngobrol. Bapak atau Ibu ini? Bu Silpa Sulteng. Saya baca aja pertanyaannya ya. Saya sangat tertarik dengan Library Cafe BPKP Pusat. Saya pernah berkonsultasi dengan Mbak Ana Nurana Sejati. Kemudian saya dan teman Apip juga pernah mengadakan kegiatan ASN menulis sesulteng bersama Pak Adrinal Tanjung. Sama ya berarti influencernya ya. Pernah berdiskusi dengan pimpinan dan beberapa teman namun sebelumnya belum sepenuhnya mendapatkan dukungan. Saat ini saya telah membentuk komunitas lesehan baca lingkungan Inspektorat Provinsi. Bagaimana dong ikhtiar saya selanjutnya agar lebih mengena dengan tugas-tugas Apip? Ini lebih ke kegiatan literasi sebenarnya ya, menulis ya. Jadi waktu itu emang
Pak Dinamo itu kayak meninggalkan PR ya buat kami untuk membuat komunitas menulis seperti ini juga. Tapi kalau ini di Sulteng seperti apa? Jadi kalau komunitas kita mungkin ibaratkan juga dengan membentuk tim di sini ya. Jadi tetap fokus dulu dengan yang kita punya, tetap berusaha tetap menulis terus. Kalau untuk melanjutkan mengenai dengan tugas-tugas APIP, jadi terkait menulisnya dengan tugas APIP, oke. Mungkin kalau lebih tepatnya kita mengontak Pak Donald Tanjung. Jadi gini, kalau saya menanggapinya mungkin terima kasih Ibu Silva ya dari Inspektorat Provinsi Sulteng. Jadi memang saya rasa Ibu juga ketika membuat sebuah komunitas lesehan baca ini sebuah langkah yang sangat bagus nih, terutama di dunia kantor yang memang sejauh ini saya rasa terutama di pemerintah daerah ini biasanya belum lah ada langkah-langkah seperti ini. Nah, komunitas baca ini memang tidak terlalu seksi nih bagi banyak pegawai. Mungkin ketika Ibu buat ternyata hanya 1 atau 2 orang aja nih yang mungkin biasanya tertarik. Nah, langkah apa selanjutnya katakanlah yang harus dilakukan sehingga bisa lebih mengena terutama kaitannya dengan petugasan-penugasan APIP. Nah, kalau saya balik lagi dengan pernyataan saya di awal tadi, kita berangkat dari keresahannya dulu. Jadi keresahan apa yang ada di kantor Inspektorat Provinsi Sulteng, katakanlah selama ini banyak inspektorat atau auditor-auditor di inspektorat yang belum memahami tugas dan fungsinya selaku APIP. Nah, jadi banyak tuh kita temukan mungkin selama melakukan audit tidak sesuai prosedur audit dan seterusnya. Nah, mungkin ini dulu yang digencarkan isunya kepada teman-teman di kantor. Ternyata ada solusinya. Solusinya apa? Belajar. Belajarnya nggak mesti dari diklat. Karena kalau dari diklat biasanya monoton dan seterusnya. Belajarnya di mana nih kalau nggak dari diklat? Kita kumpul aja. Ada satu nama komunitas lesehan baca. Nah, judulnya aja komunitas lesehan baca. Tapi nanti secara non formal kita bisa undang nih orang BPKP selaku pembina APIP katakanlah mungkin dari P3A-nya Provinsi Sulteng dan seterusnya. Mungkin biasanya kita kan mempertemukan keresahan dengan solusi. Nah, ketika orang sudah ketemu solusinya biasanya orangnya akan terus tertarik. Nah, tapi kalau kita nggak dapat keresahannya, kita juga tidak mendapatkan solusinya, biasanya orang ngelihat ya sebagai sebuah komunitas saja. Jadi orang tidak mendapatkan dampak positifnya. Nah, mungkin sama juga dengan Library Cafe dulu orang kepingin belajar pengawasan atau tema-tema lain, cuma nggak ada tempatnya nih. Nggak ada tempatnya. Biasanya kalau di perwakilan atau di pusat cuma jam pimpinan aja. Jam pimpinan pun hanya berbicara satu arah dan seterusnya. Kita berangkat dari keresahan tersebut, teman-teman kita di Puslitbangwas membuat sebuah inovasi, ini nih ada wadahnya. Dan ternyata wadah ini menjawab keresahan kita semua nih sebagai orang BPKP dan ternyata bener nih bisa jalan. Nah, mungkin analogi yang sama saya rasa juga bisa maksudnya diterapkan atau mungkin bisa kepake lah di Inspektorat Provinsi Sulteng kalau menurut saya. Nggak bercanda. Mantap. Jawabannya kok kayak ini ya, bener-bener berpalanta ilmu ya di sana ya. Jawabannya. Ya, diajarin lip service aja gimana ngomongnya. Evan ini apa, Gus? Evan ini toko literasi loh, terus dia bikin komunitas Evan ya. Apa namanya Evan? Jadi di Palembang dulu bikin komunitas Rumah Belajar Ceria jadi. Di komunitas ini sebagai auditor waktu itu memang Sabtu Minggu agak resah aja. Kota Palembang katanya dulu internasional tapi di pinggir-pinggir Sungai Musi masih banyak masyarakat yang membutuhkan terutama anak-anak. Jadi bersama auditor-auditor di BPKP Palembang waktu itu bikin komunitas belajar. Menjawab keresahan masyarakat bahwa pemerintah khususnya anak-anak muda ASN bisa juga berbagi di sana. Asik, itu gitu loh. Jadi tim LC ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang mencintai, yang berkaitan dengan yang suka nyanyi, emang mencintai nyanyi, yang Mas Evan juga mencintai buku gitu. Jadi emang kalau pekerjaan dari cinta dengan cinta itu kan hasilnya beda ya. Makanya bisa Iya. Ada tagline-nya bekerja dengan sepenuh hati ya. Harus pakai hati. Iya. Mungkin ini pas banget kalau bisa kita minta tolong dengan kawan-kawan Puslitbang untuk memberikan insight atau wawasan kepada kawan-kawan
sultengnya tadi. Jadi sebenarnya langkah awal apa seperti itu yang harus dibuat untuk membuat kayak ada library cafe juga ataupun kayak ada komunitas pembelajaran ya tacit knowledge-nya ini ya. Jadi di apa? Siapa yang mau ngomong nih, Mas Edo? Ya, baik. Terima kasih Mas Gustra. Terima kasih Bu Ruri. Ya, luar biasa ini jadi host hari ini ya. Jadi kita jadi semangat dan ceria nih mengikuti acara. Luar biasa tadi jawaban dari tim tim LC Palanta Ilmu sudah cukup mewakili sebenarnya kegelisahan yang mungkin dirasakan Bu Silva ya, Bu Silva atau Pak Silva ini. Jadi tadi Mas Evan sudah menceritakan keresahan apa yang dialami oleh teman-teman di Inspektorat Sulteng seperti itu. Nah, saya rasa ini kita sudah mulai belajar ya menerapkan design thinking gitu. Jadi apa sih yang diperlukan oleh mereka itu yang harus menjadi kepekaan kita gitu. Kalau dirasa mungkin teman-teman di inspektorat itu perlu tentang misalnya audit investigasi gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi pasar sebenarnya. Kita mempertemukan pasar knowledge ya. Jadi knowledge market gitu kan. Nah, di situ kita bisa ngundang perwakilan BPKP Sulteng gitu ya untuk menjadi narasumber atau mungkin kepala perwakilannya atau korwasnya ya untuk sharing tentang audit investigasi atau mungkin hal-hal yang lain yang menarik misalnya terkait dengan perkembangan saat ini ya, audit yang sekarang itu yang harusnya inspektorat itu posisinya seperti apa sebagai trusted advisor gitu. Nah, ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa align dengan penugasan APIP di inspektorat seperti itu. Ini tambahan aja ya. Jadi kalau kita kita bisa kerujutkan sebenarnya strategi daripada knowledge management sendiri dalam organisasi kita itu adalah bagaimana mengelainkan antara strategi organisasi dengan strategi knowledge management ya. Dalam hal ini Library Cafe adalah salah satu upaya dari kita untuk mengelola pengetahuan itu di unit kita ya. Jadi expertnya bisa datang dari luar atau bisa datang dari internal sendiri seperti itu. Mungkin itu jawabannya Mas Gustra yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ruri, itu benar-benar jawaban yang pas semua itu antara Bu Ruri dan BPKP Sumbar. Kira-kira ada yang mau nanya lagi Bapak Ibu peserta Zoom meeting hari ini? Atau BPKP Sumbar mau nanya Puslitbang? Udah ditanya tapi nggak dijawab ya? Apa dong? Saya komen boleh? Silakan Ibu. Ibu Neka Esther Lino. BPKP Sumbar, waduh, ini baru kali pertama nih saya dengar Library Cafe dengan lebih santai ya. Kayaknya sudah mulai mengikuti apa yang menjadi kebutuhan pendengar. Jadi kita kan tiap hari dengerin podcast gitu ya. Kenapa sih tertarik? Nah, kalian udah lihat tuh, boleh dong contek yang baik gitu ya. Jadi cara berbicaranya gitu juga udah Sumatera Barat banget gitu. Kita misalnya contoh nih, saya baru nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Terus sekarang lagi rame deh orang dengan aksen Bataknya. Nah tadi saya kelihatan banget Sumbar dengan aksen Bataknya. Nah udah bagus nih awal yang baik. Jadi lebih ringan, lebih rileks. Nah, kalau hari ini adalah bagaimana kalian bisa maju, mungkin nanti ke depannya mulai masuk tadi seperti Pak Bu Ruri, investigasi misalnya. Misalnya kasih tahu tuh kepada inspektorat modus operandi kepala daerah itu biasanya main di mana, cara dia korupsinya. Jadi jangan terlalu berat-berat, langkah-langkah audit investigatif, jangan, itu udah wilayahnya Pusdiklat gitu ya. Jadi maksud saya kalian udah bagus, saya apresiasi ya dengernya, saya sambil walaupun saya tutup kamera tapi saya dengerin, saya diberkati dengan caranya menyampaikan atau metode yang ringan, lucu, aksen Sumbarnya kena, dan tadi memanfaatkan orang-orang Sumbar yang memang punya kapabilitas seperti Pak Adrinal gitu ya, kebetulan dia ada di Puslitbang juga gitu. Jadi bagaimana sih menulis yang baik, saya juga bergaul sama dia jadi pengen nulis-nulis gitu ya. Nah jadi gitu ya teman-teman Sumbar,
Mungkin juga bisa gini, Pak. Kalau orang Batak kan biasanya aksen, orang Batak biasanya nyanyi. Orang Sumber apa? Pantun atau apa? Boleh juga diangkat. Dan satu lagi soft skill. Siapa sosok di Sumbar yang bagus, yang akhirnya menjadi motivator? Itu juga boleh, ringan tapi berguna bagi kita para pegawai. Itu aja sih masukan saya. BPKP Sumbar maju ya, merdeka. Ya, terima kasih Ibu Esther, Eneka Esterlina. Bisa ditangkap pertanyaannya Mas Angga? Udah Angga, Datuk. Kalau jadi sebenarnya kalau dibilang Bu Esther ya panggilannya ya. Ya, jadi memang kita udah ada rencana ke sana juga. Contohnya kami ada rencana juga dengan Pak Irwan Prayitno, mantan gubernur gitu, 2 periode yang kami pengen tahu tentang leadership gitu kan, contohnya seperti itu. Jadi emang udah ada tokoh-tokoh Sumbar yang udah mentas di tingkat nasional gitu, itu udah ada rencana seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat jadwal yang cocok, kita bisa laksanakan seperti itu. Jadi ditunggu aja terus Bu, follow akun Instagram BPKP Sumbar, nanti kita sebar flyer di sana. Siap. Masukannya Bu, terima kasih masukannya. Undang artis dong kayak BCL gitu kan, artis-artis yang dari Padang gitu. Apa? Undang artis yang kayak BCL, kan dari Padang tuh. Siapa artisnya kita? Nanti kami undang Tulus. Tulus kebetulan ya, dari Tulus Padang ya? kan. Ya Tulus, tapi kami nunggu dia Tulus dulu nggak dibayar gitu. Ya. Bisa nggak gitu? Karena kami tahu dia tulus nggak dibayar. Ikhlas. Ya. Karena dia ikhlas. Kasih tahu pas dia pulang dari kantor perwakilan, hati-hati di jalan. Bagaimana Mas Angga? Ada pertanyaan lain atau itu? Saya nanya, MC-nya Anda? Enggak, maksudnya Mas Angga, gimana, ada satu pertanyaan lagi, kita tunggu ya. Oh, silakan. Puslitbang ada dia mesin kopi nggak gitu buat kita gitu? Nah, itu satu pertanyaan itu. Atau biar nonton nggak gitu? Butuh mesin kopi ya kita ya? Mesin kopi kita butuh kurang mesin kopi kita. Biro Umum baru ngasih survei kebutuhan alat pengolah data. Kami isi butuh alat pengolah kopi. Untuk memeriahkan library cafe-nya. Iya ya, kalau library cafe kan ada tempat kopinya, itu nggak ada tulisan buku semua kayaknya. Ada. Cuma kameranya aja. Kami nggak punya bar, kami Cafe punya di pantry, sana. kami punya dapur loh. Oh. Kalau LC itu yang disaji itu rendang gitu. Nggak kopi gitu, kopi nggak ada gitu mesin kopinya. Ini dong kayak apa, kalau kita tunggu lagi nggak ada, hal yang paling berkesan kayak 3 kata lah untuk LC Sumbar itu apa ya? Beda, yang satu beda. Sesuai jingle ya. Jingle ya. Rancak Bano. Tapi kalau apanya kita pasti beda. Terus, Mas Rizky? 3 kata. Inovasi. Unik. Oke, sip. Itu kayak sama-sama deh kayak beda. Oh, sama ya. Beda sama unik sama dong. Beda, inovasi, unik. Muter-muter sana sih, makanya karena kami pengen beda, pengen unik. Nah, udah itu sih yang biar bisa dinotis orang gitu. Kalau saya nanya aja deh, Bengkulu kapan LC lagi? Gantian gitu loh, biasanya kita nanya kan. Baru sekali ya katanya ya? Baru sekali sama yang itu, yang kemarin tim Google. Atau kita collab? Boleh. Collab boleh itu collab. Iya. Kita jadi influencer? Kita jadi influencer. Oh boleh. Dia jadi honor gitu. Oh iya siap. Di Muko-Muko ya, di batas Bengkulu sama ini Padang. Gimana? Di Muko-Muko. Muko-Muko ya. Oh ya, perbatasan. Kami di Painan nanti. Ya, perbatasan pesisir ya. selatan. Kita perbatasan nongkrong di situ. Iya. LC outdoor kan belum pernah kita. Ya, kita belum pernah LC outdoor ya. LC outdoor tuh boleh. Buka par LC outdoor di DH Harau buka par. Healing, kita butuh healing. Sekalian healing kan lumayan. Boleh tergantung Pak Kabak Tewu aja tuh. Ya, tolong konsepnya tolong. Bagian dari inovasi nih. Kita coba dulu. Barangkali besok nyaman kan? Barangkali nyaman. Live from Harau langsung gitu LC kita. Bisa. Boleh. Yang penting ada itunya, judulnya Palante Ilmu itu spanduknya itu di bawah tuh yang sebelah kanan tuh. Iya. Mana spanduk? Iya itu di bawah nanti. Oh ini kita bawa nih. Ini kita bawa terus. Nanti forum KMS di Jogja lagi atau di Bali? Kita bawa juga ini ntar.
Forum KMS mudah-mudahan di Lombok. Di Lombok ya, ya. Sama Pak Ilham yang menyediakan. Nanti kita influencer kita lagi. Tolong dipertimbangkan. LC outdoor di Naresiano. Live di sirkuit Mandalika ya. Di Mandalika boleh tuh, Powas, LC Outdoor Ngaresiano. Ngaresiano, mantap. Bu Desi Nelvia, siap Bu? Tergantung Bu Desi Adin aja Bu. Kalau di Jakarta Desi Ratnasari juga ada gitu? Iya, boleh. Kita komplain nanti. Karena kayaknya kita tunggu, gak ada pertanyaan lagi. Closing dong, statement buat perwakilan lain atau harapan buat LC Sumbar seperti apa gitu. LC perwakilan lain ataupun stakeholder kayak yang inspektorat yang lain itu juga. Gimana? Closing statement. Oh statement, sorry tadi Pak Dokter komen tadi Kabupaten NTB mau ngadain LC Outdoor di sirkuit Mandalika katanya. Mumpung udah dibuka kan katanya. Ya secara umum ya. Semangat Pak Ilham. Kalau semangat buat teman-teman LC lain ya. Terutama ya semangat, mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan yang lebih berarti gitu buat kaminya nanti. Jadi berusaha keras untuk bisa menjadi juara 2 karena juara 1 buat kami aja. Silakan Mas Rizky. Jadi betul kata Bang Angga ya, maksudnya dari tim video juga kan kita istilahnya jadi jadi kayak lumut ya, jadi tumbuhan yang pertama kali ada gitu kan untuk menghasilkan video yang bagus gitu, dan perwakilan juga mulai menghasilkan, mulai mencontoh, dan berharapnya untuk LC juga seperti itu gitu, maksudnya untuk perwakilan lain juga mulai menyelenggarakan LC secara rutin gitu untuk berjuang tadi benar menjadi juara 2 karena juara 1-nya tetap kami, itu pasti itu. Terima kasih. Mas Evan mungkin. Semoga LC bisa menjadi tempat kita bertumbuh untuk menjadi insan-insan pengawasan yang luar biasa untuk Indonesia dan akuntabilitas keuangan negara. Biar seimbang, ada yang serius, ada yang ada Pak Buyung enggak? Ntar dicari dulu. Silakan, kami udah closing. Oke. Ada kita gitu nih Pak Edo. Kami mau pantun boleh Pak Gusra? Boleh banget dong. Boleh lah. Ya. Tadi udah bilang khasnya Minang itu harus pantun kan? Nanti kami satu-satu lah ya. Oh ya boleh. Saya ambil yang Oke. Lembah Harau di 50 kota. Cakep. Jam gadang di Bukit Tinggi. Cakep. Menambah ilmu bisa dari mana saja, salah satunya dari LC. Oke. Makan nasi pakai sambal terasi. Cakep. Tambah nikmat kalau ditambah rendang. Cakep. Ayo kita gunakan LC biar otak kiri dan kanan seimbang. Bare Solo, bare ternama. Cakep. Dimakan pakai ayam bakar. Cakep. Library Cafe of the Year ada di mana? Adanya di BPKP Sumbar. Bu Nuri ingatkan mic-nya Angga Putra Pratama Bu, tolong di ini Bu ya. Kayaknya jumawa banget deh Bu. Kayaknya kalau misalnya dengan semangat yang itu biar di pusat bisa branding promotion se-BPKP itu untuk auditor berkelas dunia itu langsung ditaruh pusat. Gak usah ngomong-ngomong SK dah. Dikembalikan ke Palembang boleh? Bercanda Mas, bercanda buat masa depan. Terus ada saran dari Bu Desi Nelvia lagi, ini si outdoor di rumah puisi Taufik Ismail. Ya, nanti kita coba kita kondisikan. Setuju semuanya langsung setuju. Oke, siap. Kita survei dulu. Ya. Siap, terima kasih sarannya, nggak apa-apa itu Bu. Outdoor ya, LC Outdoor. LC Outdoor. Baiklah, karena sudah ada closing statement dari tim LC Sumbar, mungkin simpulan dari saya itu sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu harus dari hati. Terus kita harus risk taker, bahwasanya itu kalau kita harus belajar terus, pintar mempelajari tren yang ada dan learning by doing. Semuanya itu akan diramu dengan baik
Itulah hasilnya yang maksimal yang dibuat oleh BPKP LC Palanta Ilmu dari BPKP Sumbar. Mungkin sebelum saya tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Ini kita ada sudah closing statement. Iya, kita kenalan dong. Panggil dong 20 orangnya atau yang mewakili semua itu biar foto bareng rame-rame. Coba. Kalau nggak dapat 20 orang ya berapa yang di sana gitu. Silakan Mas Guster pantunnya, silakan Mas Guster. Aku belum pantun. Oke, foto dulu bersama di baris yang 1. 1, 2, 3. L gini ya? Palanta Ilmu ya? L. Tangannya foto pakai L dong, Palanta Ilmu. Oke. 1, 2, 3. Dah. Di halaman yang kedua. 1, 2, 3. Ini karena ada banyak, jadi kita ada 7 halaman. Ini adalah Palanta Ilmu. Kami foto terus nih. Iya dong. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5. Halaman 6. Nih banyak yang tutup nih, off cam juga. Halaman 7. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, Cinci, Puan-Puan. Terima kasih Puslit Bangwas. Sebelum saya tutup, sabar dulu. Closing statement dari saya, secangkir kopi itu adalah alasan untuk berbagi ide besar dengan orang-orang hebat. Apalagi kita udah difasilitasi dengan Library Cafe, di mana kita bisa sharing knowledge karena kita harus tetap berpijak pada ilmu, tidak tercabut dari jati diri dan budaya kita. Karena kita harus tetap menjaga marwah kita untuk hadir bermanfaat dan kian bermakna. Luar biasa. Luar biasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menggosok gigi. Kalau ada LC lagi di warung Padang, bolehkah kita dipanggil jadi MC influencer lagi. Memanen padi isinya hampa, mengikat kado dengan pita. Sopan santun jangan dilupa, itulah pribadi bangsa kita. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kita akan berjumpa lagi di LC-LC Sumbar berikutnya atau perwakilan lain berikutnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dari tim panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Kaper. Ya, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Mas Gusra. Terima kasih Bu Ruri. Sukses teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih semua. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.